Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me Lukman Hakim di vlog Turki. Ya teman-teman semua, alhamdulillah sekarang kita berada di kota Konya ya guys ya. Kota yang di dalamnya terdapat peninggalan para sufi ya, khususnya sufi yang sangat terkenal, yang mungkin teman-teman sudah tahu namanya, yaitu siapa, yaitu Jalaluddin Ar-Rumi. Ya nih, kita tepat berada di hadapan mausoleum beliau. Di dalamnya ada makam beliau dan museumnya ya. Kita bakal masuk dan melihat ya makam beliau dan napak tilas sejarah Jalaluddin Ar-Rumi yang sangat fenomenal ini ya guys ya. Nih lihat. Nah, Mevlana Musesi. Oke, buka jam 9, tutup jam 8 sekarang ya. Jam 18, sorry. Jam 6 berarti ini. Ini sekarang jam setengah 5, jadi sebentar lagi guys. Ya. Oke. Nah, kita harus melewati pengecekan dulu. Nah, ini dia guys ya. Kawasan Musesi atau museum beliau ya, Mevlana Museum. Nah, ini adalah tempat ikonik nih yang ada tulisan Konyanya, biasa orang foto di sini ya. Tapi kita sekarang mau masuk dulu karena kita ngejar waktu guys. Oke, kita masih bersama sobat rantau kita PM Maulana Mevlana ya berarti namanya. Mevlana. Ini Azkia. Mevlana. Ini kita kunjung ke Mevlana. Kita mau ke Mevlana ya. Kazakhstan. Mevlana bahasa Turki kan ya? Bahasa Turki. Maulana ya artinya. Oke, bab Pustakhan Gate. Oke. Nah, jadi makamnya sebelah sini guys. Kita ke makam dulu nih. Iya. Nah, jadi makamnya itu berada di bawah kubahnya yang warna hijau ya, kubah kerucut yang berwarna hijau Toska. Asli ya. Ini suasananya beda banget kayak di Istanbul. Kalau di Istanbul ya agak sedikit banyak apa ya, banyak yang terbuka lah. Di sini alhamdulillah kayak perempuannya juga banyak yang berhijab. Nah teman-teman bisa lihat kan perbedaannya ya. Ya Hadrati Maulana. Di dalam sini terdapat makam seorang sufi yang sangat terkenal, yaitu Jalaluddin Ar-Rumi ya. Kita mau lihat di dalamnya nih ya, sekaligus napak tilas guys. Oke. Nah tapi sebelumnya ya, untuk masuk ke dalamnya kita harus menggunakan ini nih, plastik ya. Meskipun kita pakai kaos kaki, tapi kita harus menggunakan ini. Ini udah menjadi adat istiadat penduduk setempat, bahwasanya Jalaluddin Ar-Rumi itu adalah seorang yang memang harus dihormati ya. Itu. Oke, ada adat mahkamah, jadi kita harus mengikuti aja adatnya ya. Udah. Oke, bismillah. Ya. Assalamualaikum ya Maulana. Nah teman-teman, di depan sini nih kita bisa melihat peninggalan-peninggalan daripada Jalaluddin Ar-Rumi. Tapi kita pertama-tama nanti ya kita lihat museumnya. Kita mau lihat ke makamnya beliau dulu yang ada di depan sana. Oke, bismillah. Nah ini dia teman-teman, makam Maulana Jalaluddin Ar-Rumi, seorang sufi penyair yang hebat yang menjadi panutan masyarakat seluruh dunia, khususnya di kota Konya ini ya guys. Ya mari kita jalan dulu ya guys ya. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk beliau. Ya teman-teman, tadi kita sudah mengirimkan Al-Fatihah ya. Jadi ini dia makamnya yang paling besar nih, dan ditutupi dengan kain yang dijahit dengan jahitan warna emas ya, tuh lihat. Dan di sini di bawahnya ini ada makam-makam juga. Ya, ada makam Sayyid Celebi, yaitu makam muridnya yang ketika itu menemani beliau sampai akhir hayatnya ya. Di sini ada makam-makam anaknya juga ya, selain makam beliau tentunya. Dan nggak cuma beliau doang yang dimakaman di sini, ada bapaknya juga, yaitu Bahauddin Walad, bapaknya yang sangat memotivasi beliau ya. Ini dia kubahnya, kubah daripada Jalaluddin Ar-Rumi. Masya Allah, ramai banget yang mengunjungi di sini ya. Dan katanya ada sekitar 1,5 juta orang yang berkunjung ke sini setiap tahunnya ya guys. Oke guys, kita sudah ziarah ke makam beliau. Sekarang kita lihat di ruangan selanjutnya. Di sini tempat penyimpanan apa ya, peninggalan beliau ya. Ada baju-baju beliau di sini ya. Ini baju yang dikenakan oleh Jalaluddin Ar-Rumi ya. Belongs to Mevlana atau julukan Maulana Jalaluddin Ar-Rumi ya. Dan yang ini ya, ini ada baju merah ya, kita baca nih, belongs to Sultanul Ulama Bahauddin Veled atau Bahauddin Walid ya. Ini milik ayah daripada Jalaluddin Ar-Rumi, karena
beliau dijuluki sebagai Sultanul Ulama. Ya, oke. Nah, di sini ada kitab atau karangan beliau yang sangat populer, yaitu Masnawi Ma'nawi ya, yang di dalamnya terdapat bait-bait syair, kemudian puisi-puisi yang beliau gubah ya semasa hidupnya sampai menjelang wafatnya, dan sangat menginspirasi para sufi di seluruh dunia ya. Ini dia nih, ada tulisannya ya, Masnawi Ma'nawi ya, Hadrat Maulana Jalaluddin Rumi. Dan karangan beliau ini Masnawi Ma'nawi itu juga sudah banyak diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa ya, di antaranya juga ada bahasa Indonesia yang kitabnya populer di Indonesia ya. Oke, kita lihat lagi. Sini ada apa nih? Divan of Mevlana ya. Ini ada diwan-diwan Mevlana Karim dari dinasti Utsmani abad ke-16 ya. Tuh, kita bisa pakai kaca pembesar, lihatnya. Tuh, lihat hot-hotnya ya. Oke. Sekarang kita keluar nih dari mausoleum beliau yang sangat megah ini. Ada exit sini. Di sini ada masjid. Alhamdulillah kita sudah keluar dari mausoleum beliau atau makam beliau ya. Nah, teman-teman bisa lihat sini banyak sekali kubah. Ya, ini dulunya adalah madrasah ya guys ya. Karena memang ketika Jalaluddin Ar-Rumi datang ke sini, datang ke Konya, ya beliau banyak membangun madrasah, sekolah-sekolah, dan juga universitas yang tentu ya yang membangunnya adalah sultan yang memimpin ketika itu, yaitu Sultan dinasti Seljuk. Ya, dan Jalaluddin Ar-Rumi mengajar di madrasah-madrasah ini ya guys ya. Tuh lihat. Banyak sekali kan ya. Nah, ini dia mausoleum atau makamnya yang sangat fenomenal ya, yang mana di atasnya itu ada kubah hijau ya, kubah kerucut hijau. Oke, ini adalah tempat wudhu nih, Nafuroh ya. Nah, di sini juga ada masjid lagi ya, ada masjid. Oke guys, coba kita masuk ya ke salah satu ruangan atau bilik yang ada di sini. Nah, ini ada Syams Tabrizi, ada ruangan teman sekaligus guru daripada Maulana Jalaluddin Ar-Rumi ya, yaitu Syams Tabrizi ya. Ini. Oke, di sini ada artikel-artikel atau makolat-makolat yang berbicara mengenai Syams Tabrizi atau sahabat si Jalaluddin Ar-Rumi. Ya, ini dia gambarnya ya. Di sini ada Jalaluddin Ar-Rumi ya sedang bersama Syams Tabrizi ya. Sini nih. Ya, dia adalah sosok yang sangat misterius bisa dibilang. Oke. Ya, oke teman-teman semua ya. Jadi memang kepopuleritasan kota Konya ini gak lepas dari ketokohan seorang sufi ya, yaitu Jalaluddin Ar-Rumi sendiri, yang makamnya tadi sudah kita kunjungi dan sangat ramai orang-orang mengunjungi beliau. Dan menurut yang gue baca juga tercatat 1,5 juta ya pengunjung tuh setiap tahunnya datang ke sini ya. Dan memang terbukti ya, tadi kita datang ke dalam tuh ramai banget di dalam. Nah, Jalaluddin Ar-Rumi ini sebenarnya bukan asli Turki ya, dia nggak lahir di Turki, tapi beliau itu lahir di sebuah kota yang bernama Balkhi ya. Dulu masih kawasan Persia dan sekarang masuk bagian wilayah Afghanistan. Dia lahir pada tahun 1207 dan wafat pada tanggal 17 Desember tahun 1273. Makanya setiap tanggal 17 Desember di sini diadakan sebuah peringatan atau pawai ya, yang berupa whirling dervishes atau berupa tarian para sufi untuk mengenang jasa beliau semasa hidupnya. Dan tercatat juga beliau adalah seorang penggagas whirling dervishes atau penari sufi ya, yang ditiru oleh para kaum sufi di seluruh dunia ya. Beliau memang belajar sufi atau tasawuf memang sejak usia dini, karena ayah beliau itu adalah seorang ahli agama yang terkenal, yaitu Bahauddin Walad ya. Gak hanya terkenal sebagai seorang ahli agama, tapi juga mendalami ilmu-ilmu tasawuf atau ilmu batin. Makanya sedari kecil Jalaluddin Ar-Rumi sudah mengenal ilmu tasawuf dari ayahnya. Dan yang menjadi titik balik beliau dalam ilmu tasawuf ya,
sebetulnya ketika beliau bertemu dengan seorang salik ya yang sangat misterius, seorang sufi yang sangat misterius yang bernama Syamsuddin Tabrizi ya, atau yang akrab dikenal sebagai Syams, yang tadi juga kita mengunjungi ruangannya ya, di mana ada gambar atau relik beliau bersama Jalaluddin Ar-Rumi. Ya, Syams Tabrizi ini adalah seorang sufi yang sangat misterius ya bagi sosok Jalaluddin Ar-Rumi ya. Karenanya ya beliau menjadikan Syams Tabrizi ini adalah seorang sahabat dan juga sebagai guru. Dan di pertemuan inilah Jalaluddin Ar-Rumi itu merasa sangat dekat kepada ilmu tasawuf, dan disitulah beliau mengakhirkan karya-karyanya yang sangat fenomenal. Di antaranya adalah Al-Masnawi wal Ma'nawi yang tadi kita lihat skripnya yang berada di mausoleum beliau. Ya, mungkin kalau kita ngomongin Jalaluddin Ar-Rumi itu nggak lepas daripada karya-karya beliau yang sangat fenomenal, ya terutama karya-karya puisi yang beliau gubah semasa hidupnya dan bahkan menjelang akhir hayatnya. Ya, terutama di akhir hayatnya ya, bahkan beliau menafsirkan atau menuliskan ya bahwasanya kematian yang seringkali kita anggap sebagai momok yang menakutkan atau momok yang mengerikan yang sangat ingin dihindari oleh setiap orang ya, tapi bagi beliau kematian adalah perjumpaan beliau dengan Tuhan. Ya, bahkan beliau melukiskan bahwasanya kematian adalah hari pengantin beliau. Ya, yang mana ini juga beliau catat dalam syairnya di dalam kitabnya Al-Masnawi Al-Ma'nawi ya. Kita bacakan ya yang populernya di sini. Kata beliau, saat aku mati, saat kerandaku mulai dibawa keluar, jangan pernah kau berpikir bahwa aku merindukan dunia ini. Janganlah meneteskan air mata. Jangan pula meratapi atau menyesaliku. Aku tidak akan jatuh ke dalam sarang makhluk yang mengerikan. Ketika melihat jenazahku diusung, janganlah menangis karena kepergianku. Aku bukan pergi. Aku telah sampai kepada cinta yang abadi. Begitulah puisi kematian yang beliau gubah, ya, yang bahkan membuat masyarakat ketika itu sangat merindukan beliau, sangat merindukan kepergian beliau. Bahkan dikisahkan ketika beliau wafat, ya, banyak sekali para peziarah yang melawat beliau, bahkan memenuhi makam beliau yang saat ini kita kunjungi. Ya teman-teman semua, alhamdulillah sekarang kita berada di sebuah desa ya, salah satu desa terpencil yang ada di kota Konya. Di sini kita akan melihat pemandangan yang sangat menakjubkan teman-teman. Ya, sebuah kota yang bernama Sile. Ya, ini dia nih. Ol. Nah, ini hari terakhir kita ya. Iya boy. Besok ya terakhir kita ya di Ankara ya. di ibu kota. Udah terasa cuy. Hampir 10 hari di Turki, mengunjungi banyak tempat, dan ini salah satu tempat yang desa yang ada di Konya nih. Namanya Desa Sile. Ada apaan sih di sini? Ada apa anda? Sini tuh rumah-rumah Usmani dulu. Zaman Usmani ya. Tapi sekarang udah jadikan tempat belanja, tempat kafe-kafe. Tempat-tempat santuy lah ya. Yang penuh dengan kanan kirinya historis pasti guys. Ya. Tapi nanti kita lihat ada apa aja di sini. Guys, lihat nih. Tuh lihat. Ini kayak Kapadokia ya? Kayak Kapadokia ya? Apa bolong-bolong itu? Kenapa? Buat ngumpet ya? Katanya bukannya yang Kapadokia gitu kan? Tapi di bawah tanah. Karena Kristen kan diserang. Orang Kristen. Tempat ngumpetnya orang-orang ketika diserang di situ. Di sisi lain ketika musim dingin bisa berteduh di situ. Siapa yang nyerang, siapa dah? Itu si Seljuk. Si Seljuk yang nyerang. Iya. Ini guys tuh lihat. Seli Testi Comelek. Jadi emang ini tempat, bisa dibilang tempat apa ya? Resort atau tempat santai para turis yang mau berbelanja. Dan ini juga disebut sebagai Little Kapadokia ya, karena tuh lihat bangunan-bangunan di sana mirip Kapadokia kali ya guys, tuh lihat tuh, yang ada bolong-bolong, rumah bawah tanah ya.
Ini suasananya enak banget guys, di penghujung musim dingin guys. Ini udah masuk musim panas sebetulnya. Udah izin belum? Itu juga masya Allah ya pemandangannya tuh guys, keren banget. Seljuk juga ada tuh. Iya, itu gereja lagi ya? Gereja lagi bukan? Anjir, si cewek yang rambutnya tuh di atas loh. Oh iya. Itu di yang lama kita tahu gini foto tulisan. Guys, ini ada gua guys. Ya, memang mirip kayak Kapadokia banget sih. Ya. Tapi ini versi yang lebih nggak rapinya. Ya. Oke. Sekarang kita memasuki sebuah ruangan ini. Ya, entah yang dibiara atau apa, kita nggak tahu, tapi kita mau masuk ke dalam ya. Kilise şurası. Ini gereja nih guys. Gereja ya, datang ke salib. Annemiz gibi bir şey yazıyor. Adına aklını yapıyor. Bir şey yazıyor. Oh iya. Gereja ini. Ah, ini bener nih yang dimaksud nih. Ya kan ya? Yang dibangun sama Ratu Helena. Pianonya kecil-kecil. Restoration. Gila. Piano dari abad berapa nih? Ini dia gerejanya nih. Ya. Gereja yang sangat bersejarah yang didirikan oleh Ibunda Helena, ibu daripada Konstantin I yang mendirikan Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur. Tuh guys. Tuh lihat. Ini gereja umurnya dari abad keempat Masehi kalau nggak salah ya. Ketika Bizantium itu berpindah kawasannya dari Efesus ya ke kota Konya ini dan mendirikan sebuah apa ya, sebuah kegubernuran atau wilayah yang berada di Sile ini ya. Nih, Sile namanya. Ada papan nisan, ada simbol-simbol gereja ya. Ini tampaknya ada batu nisan yang berarti menunjukkan ini adalah makam guys. Ini ada batu nisan guys. Makam ya? Makam. Ya, ini lihat. Masya Allah. Kita berada di atas bukit. Ini museum ya? Museum kan? Iya. Zaman Muzesi. Kita lagi di museum jam ini ternyata guys. Museum peninggalan jam-jam kuno. Tuh. Sejarah Roma. Korea Roma. Oh ini kayak apa sih? Wala asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini museum jam ya, zaman ya. Zaman itu jam. Jadi kita mau makan kebab nih. Apa namanya? Durum. Durum ya. Kebab itu salah, di Indonesia ini bukan dur, bukan kebab ini. Iya. Enggak, ini jadi bukan kebab nih. Iya. Ini tuh durum. Kalau kebab itu yang ditusuk-tusuk daging tusuk itu baru kebab. Oh. Di Indonesia disebut ini kebab, itu salah ya. Salah ya.
Nah ini airan ini. Cuma dari awal gue kira ini kebab kan. Ternyata ini durum ya, namanya durum ya. Durum. Kan. Nah ini harganya berapa? 25 ya tadi ya? Tuh lihat guys. Murah banget ya. Iya murah ya sini ya. Di Istanbul kemarin berapa Ul? 30-40 di Sambul. Iya, enggak gue kemarin beli berapa cu? Oh burger itu ya 90 ya? Yang di bursa. Enak banget. Ini ada kulit tortilla ya guys ya. Dalamnya diisi daging sapi ya? Daging mana? Sapi. Bisa sapi. Ayam. Oke. Ini minuman airan khas ini ya, khas Turki ya. Ini minuman musim panas gak sih? Khas. Dia musim panas dingin sama aja. Yang penting Sama aja ya? makanannya durum cocok. Ya, ini yogurt. Buat ini juga buat dessert juga ya. Ini cuma 20.000 lah. Ya. Ayamnya tuh luber. Iya bang. Ini